itu. Pak, kalau 17 Agustus Bapak masih kecil ikut lomba nggak sih, Pak? Halo, selamat berjumpa kembali dengan gua Aban di POTG Podcast on the Go. Sebelum kita menjalani syuting ini, kita sudah menjalani mewajibkan prokes, yaitu mencuci tangan dan memakai masker. Nah, tepat nih di 17 Agustus hari ini, kita itu bertandang ke museum yang sangat bersejarah, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gitu. Langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol sama Kepala Perumusan Museum Naskah Proklamasi, Bapak Hari. Selamat sore Bapak Hari. Selamat sore Selamat Mas sore. Aban. Apa kabar Bapak Hari? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak Hari. Iya. Bapak sehat-sehat? Iyalah, Alhamdulillah. harus sehat Mas. Harus Situasi sehat. sekarang Oh. harus banyak minum vitamin, makan yang bergizi, dan jangan lupa vaksinasi. Oh, Bapak udah vaksin, Pak? Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Alhamdulillah, sama Pak. Saya juga udah vaksin. Pak, langsung aja nih kita mau cerita-cerita, mau nanya-nanya nih tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini terbentuknya awal-awalnya bagaimana sih, Pak? Kalau sejarah dari bangunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini adalah sebuah rumah tinggal ya Mas. Jadi tahun 1920 rumah ini ada, mencirikan bangsa Eropa, arsitekturnya. Dengan seiringnya berjalan waktu tentunya berganti penghuni dan alih fungsi untuk sesuai dengan pada zamannya. Karena seperti Mas kita ketahui dari sejarah bahwa pada masa Hindia Belanda gedung ini dipakai untuk Jiwasraya, yaitu gedung kayak asuransi. Tahun 1931. Kemudian peristiwa zaman Jepang tahun 1945 dipakai sebagai rumah tinggal Laksamana Tadashi Maeda. Beliau sebagai kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang pada waktu itu. Posisinya sangat tinggi Mas. Sampai Jepang menyerah kalah tahun 1945 ya, dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Di September 1945 terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris pada waktu itu dengan pemerintah Jepang yang ada di Indonesia. Kemudian dipakailah gedung ini sebagai markas tentara Inggris dari tahun 1931 sampai tahun 1960-an. Kemudian dikembalikan pada waktu itu ada nasionalisasi karena Indonesia sudah merdeka, tentunya segala aset dari bangsa asing menjadi milik Indonesia. Diambil oper oleh Departemen Keuangan. Tapi pengelolaannya tetap sebagai asuransi Jiwasraya tahun 1961. Nah, setelah dikelola oleh Departemen Keuangan, mulailah dirintis untuk menjadi suatu monumen bersejarah, gedung bersejarah. Mulai tahun 1976. 1976, kemudian terus kita proses lagi sampai akhirnya terjadi rapat antara Biro Kerjasama pada waktu itu bidang Kesra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kemudian juga Gubernur DKI. Diserahkanlah pada waktu itu 24 November tahun 1984 menjadi monumen bersejarah. Diproses lagi, akhirnya dengan berjalannya waktu tanggal 24 November tahun 1992 menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang diserahkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Pak Nugroho Noto Susanto. Jadi prosesnya lama memang. Berapa kali renovasi, Pak? Kalau renovasi sampai saat ini belum dari banyak awal yang dilakukan. Iya.
Cuma mungkin penggantian atap tahun 2011. Karena dari tahun awal berdirinya bangunan ini masih asli, Mas. Jadi masih ada sejarahnya, Pak ya? Ada sejarahnya. Cuma mungkin beberapa bagian ada perubahan. Iya, jadi kalau tadi kita keliling itu benar-benar masih utuh dan masih mencirikan pada waktu itu suatu bangunan yang megah dan indah arsitekturnya. Dan itu bisa dilihat sampai sekarang kokoh, tidak terpengaruh oleh bencana gempa dan sebagainya. Pak, ada apa aja sih di Museum Naskah Proklamasi ini, Pak? Kalau kita berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tentunya kita akan melihat dari sejarah suatu peristiwa yang penting sekali ya pada waktu sebelum dicetuskannya proklamasi tanggal 17 Agustus, bahwa setelah peristiwa Rengas Dengklok yang pada waktu itu tanggal 15, para pemuda sudah bertekad bulat istilahnya untuk merdeka. Tapi keinginan itu kan harus hati-hati oleh beberapa golongan tua yang untuk jangan sampai kita istilahnya gerusa-gerusu dengan istilahnya kekalahan Jepang, karena memang harus mengingat situasi pada saat itu Jepang masih komplit persenjatanya, masih utuh, dan kita tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Maka setelah peristiwa Dengklok yang terjadi pada waktu itu, kemudian dijemput oleh Mr. Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno dan Dr. Andas Muhammad Hatta dikembalikan di Jakarta. Kemudian malamnya setelah dari Rengas Dengklok menuju ke Jalan Imam Bonjol nomor 1 ini menemui Laksamana Tadasimeda, mohon izin untuk menggunakan tempat tinggal beliau sebagai rapat. Dan oleh Laksamana Tadasimeda diizinkan dengan cara dia istilahnya nggak mau ikut campur tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau langsung mengundurkan diri, menarik diri, naik ke lantai 2 menuju ruang tempat tinggal beliau. Dan disinilah para pemuda waktu itu 3 orang dan beberapa puluh pemuda yang lainnya berkumpul, bergulat pemikiran, beradu argumentasi untuk merumuskan suatu naskah yang bisa untuk menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Di dalam gedung ini ada beberapa ruangan yang bisa dilihat. Tadi kami sampaikan di ruang pertemuan tadi, kemudian berlanjut lagi ke ruang perumusan. Nah, disitulah Insinyur Soekarno merumuskan kalimat kata per kata untuk istilahnya apa yang bisa kita proklamarkan besok harinya. Nah, dalam pergulatan pemikiran dan gagasan itulah nanti bisa dilihat beberapa naskah asli dari tulisan tangan Soekarno, ada yang dicoret-coret itulah. Nah, disinilah terjadi suatu peristiwa perumusan naskah yang tentunya keesokan harinya menjadi suatu hal yang diumumkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Jadi di dalam gedung inilah bisa disaksikan sejarah dari peristiwa sebelum lahirnya bangsa Indonesia. Pak, tadinya di museum ini tuh banyak nggak sih ada orang tahu sebelumnya ternyata ada sebuah bunker katanya, Pak? Iya, betul, Mas. Jadi memang itu gimana awalnya, Pak, bisa ada sebuah bunker itu? Bunker adalah sebagai fungsi sebagai untuk tempat pertahanan ataupun tempat pelindungan, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa yang tinggal di sini adalah pejabat penghubung, kepala penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut, tentunya suatu pejabatan yang tinggi dan itu mempunyai banyak musuh ya. Jadi kalau istilahnya di tiap perlindungan rumah itu kan ada yang untuk delik, kalau kata Jawa itu kan sebagai antisipasi kalau kita disergap ataupun dibom oleh musuh. Jadi memang di belakang gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini ada sebuah bunker di bawah tanah untuk tempat pelindung pada waktu itu pejabat ataupun pemimpin yang ada tinggal di sini. Jadi nanti masyarakat bisa menyaksikan bahwa di belakang gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu ada sebuah bunker yang
panjang tentunya pada waktu itu, tapi memang kondisi saat sekarang tidak bisa seperti itu karena memang ada beberapa objek vital nasional yang dekat dengan perusahaan naskah proklamasi. Luasnya berapa meter itu Pak bunkernya Pak? Kalau turunnya sekitar 3 meter, mungkin untuk luasan sekitar panjang kali lebar ada 4 kali 4 ya. Itu sekarang isinya kosong? Kosong, iya memang. Sebelumnya ya memang tadi kosong, itu. memang Kosong. fungsinya untuk tempat perlindungan ya. Jadi memang bunker itu adalah untuk jaga-jaga istilahnya dengan keadaan darurat dan sebagainya. Seperti kalau lihat film-film sekarang itu kan ada juga yang kalau presiden apa-apa itu kalau mendapat suatu ancaman keadaan darurat kan mesti akan disembunyikan entah di dalam bunker ataupun di tempat yang lain. Itu. Pak, kalau untuk di museum ini nih barang-barang ini asli atau replika atau gimana Pak? Seperti yang kami sampaikan tadi memang terjadi peralihan pergeseran ke penghunian ya, kepemilikan dari Kedutaan Besar Inggris, dari British Council, kemudian dari Markas Tentara, kemudian juga pernah dijadikan Perpustakaan Nasional. Memang kalau berbicara asli tidak banyak yang ada di sini, yang asli disimpan di dalam arsip nasional naskah proklamasi tadi. Kemudian gedung ini sendiri yang asli. Untuk yang barang-barang koleksi yang ada di dalam tentunya banyak replika. Pak, ini kan museum naskah proklamasi ini kan di Jalan Imam Bonjol 1 Pak ya? Iya. Nah, kalau yang zaman dulu tuh nama jalannya apa? Zaman pemerintah Belanda namanya Nausea Boulevard, kemudian pada waktu Jepang namanya Dori Meiji. Nah ini yang Dori Meiji itu dari nama apa Pak? Meiji Dori, maaf Meiji Meiji Dori. Meiji Dori. Nah kalau nggak tahu ya Dori itu jalan atau apa Mori juga saya terus terang untuk yang bahasa Jepang, tapi dari sejarahnya namanya tadi Meiji Dori. Kalau yang sebelumnya waktu pemerintahan Belanda namanya Nusa Boulevard yang bisa disaksikan sekarang menjadi Taman Suropati, Mas. Boulevard itu kan lingkaran. Lingkaran, nah itu kan Taman Suropati kan melingkar. Di situ juga ada Taman Suropati juga. Pak, apa nih saat ini program apa yang sedang digalakan oleh Museum Naskah Proklamasi sendiri, Pak? Untuk pas banget kan ya hari ini hari 17 betul. Agustus nih, Pak. 17 Agustus kebetulan juga Museum Perumusan Naskah Proklamasi kan menceritakan sejarah dari peristiwa proklamasi. Tentunya di dalam bulan Agustus itu banyak sekali kegiatan yang kita bisa lakukan. Di antaranya bisa Mas sendiri saksikan mural itu yang sudah jadi, yang di belakang, di halaman belakang. Kemudian yang di depan kita juga bikin mural untuk para tokoh yang pada waktu itu hadir. Kemudian selain mural juga ada kegiatan diskusi, juga ada pameran, juga ada apa istilahnya ini podcast, juga ada pengambilan dari gambar-gambar untuk stasiun TV, media elektronik yang kemarin kita sudah lakukan. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menggelurakan lagi semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air dengan dikondisikan dengan situasi yang saat sekarang bangsa kita yang sedang mengalami musibah pandemi COVID ini ya. Jadi memang kita sesuaikan seperti kita sekarang memakai masker, kemudian pengunjung juga harus kita batasi, kita atur. Inilah untuk adaptasi kebiasaan baru yang nantinya akan berkembang di kemudian ke depan. Pak, kalau misalnya pandemi gini terus 17-an biasanya kan kalau ini anak-anak kecil pada ke museum gitu. Betul, 17 Agustus tuh, Pak. Nah, kalau sekarang bagaimana, Pak? Nah, biasanya tadi kan kami sampaikan karena memang kita harus taat dengan prokes dan situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik, maka kita banyak melakukan kegiatan yang sifatnya virtual. Kita tidak bisa menutup untuk istilahnya pelayanan publik secara fisik, tapi kita istilahnya kita mindset, kita ubah lagi program-program yang ke arah virtual. Jadi dari manapun, dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan itu bisa melihat Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan virtual.
Jadi beberapa kali kita sempat menerima permintaan permohonan untuk melakukan visitasi ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi melalui virtual, Mas. Jadi memang alhamdulillah dengan teknologi informasi yang saat ini berkembang demikian majunya, dengan teknologi yang demikian cepatnya, ini akan menjangkau seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini akan menggelorakan lagi untuk semangat cinta tanah air. Tapi kalau misalnya digital gitu Pak, bukan rasa ininya lebih memang bukan betul. Semangat sih, apa sih gimana? Betul. Kalau memang digital memang emosi itu kan nggak bisa tersentuh. Memang secara virtual kan kita cuma lihat omongan lihat gambar dengan suara, tapi nggak bisa melihat secara fisik, nggak bisa menyentuh barangnya. Itu memang akan mengurangi. Namun di sisi lain kita juga beruntung karena memang situasi yang saat ini dengan adanya PPKM level 4, apapun istilahnya, PPKM darurat ataupun PSBB, ini memang membatasi bahwa tidak boleh berkunjung secara berkerumun, mobilitas yang tinggi. Nah ini yang harus kita ikut juga mendorong juga masyarakat dan kita membantu pemerintah untuk mengurangi resiko tertular dari penyakit wabah yang mematikan. Jadi memang secara tidak langsung kita harus tetap ikuti, karena bagaimanapun kalau kita buka secara fisik nanti kita akan menjadi klaster-klaster yang baru dan itu tidak yang kita inginkan. Jangan, Pak. Pak, berarti kalau misalnya udah kelar pandemi bisa visit lagi kita kemari ya Pak ya? Insya Allah Mas, jadi memang kalau situasinya memungkinkan dan pemerintah sudah membolehkan untuk bertahap melakukan kunjungan fisik, kita segera lakukan pembukaan untuk kunjungan secara luring. Karena bagaimanapun juga emosi yang tadi disampaikan itu akan mendapat. Karena untuk yang luring itu kan anak-anak ataupun masyarakat bisa melihat secara langsung koleksi yang ada di sini, bisa menyentuh ataupun bisa meraba. Ini yang tentunya bisa situasi itu bisa menggambarkan keadaan pada waktu yang ada di dalam museum ini, dan itu mestinya roh dari semangat dari para founding father kita itu akan dapat kalau kita secara fisik berkunjung ke suatu tempat. Pak, kalau misalnya di Munasprok ini apa sih program apa aja yang sudah dikenalin ke masyarakat nih Pak? Yang dikenalin yang tadi saya sampaikan yang untuk saat ini kita banyak menerima permintaan kunjungan virtual, kemudian juga sosialisasi kita lakukan secara virtual, penyuluhan juga secara virtual, dan alhamdulillah permintaan itu semakin meningkat dan sampai pertengahan tahun ini kita mencatat sudah banyak, bahkan sampai 19.000 orang berkunjung secara virtual ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kita juga memakai YouTube, memakai IG, kemudian memakai FB, segala penjuru kita kerahkan untuk melayani permintaan dari masyarakat. Dan itu juga menjadi alat promosi Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai media yang pas pada situasi yang saat ini ya, karena memang kita harus menggencarkan secara daring, secara media sosial, dan itu menjadi senjata ampuh bagi kita. Pak, kalau kayak 17 Agustus hari ini nih Pak, ini biasanya kalau nggak pandemi gitu ada kegiatan apa aja Pak? Kalau sebelum pandemi ya biasanya fisik Mas, banyak sekali masyarakat bahkan anak-anak sekolah akan secara bergelombang datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, karena tadi saya sampaikan Agustus ini adalah bulannya museum. Khususnya Museum Perumusan Naskah Proklamasi, karena sangat berdekatan sekali dengan peristiwa kemerdekaan itu. Jadi memang banyak sekali tadi kami sampaikan permintaan-permintaan untuk melakukan wawancara, kemudian meliput, kemudian ambil gambar, kunjungan sekolah dan sebagainya. Itu dilakukan sebelum pandemi ini juga. Tapi karena ada pandemi, kita ubah situasi yang tadi tatap muka secara fisik ini. Kita juga kan jarak jauh nih Mas. Iya, nggak boleh deket-deket dong. Iya. Pak, kalau untuk perawatannya sendiri musim ini saat pandemi ini gimana Pak? Kalau perawatan tetap jalan terus Mas. Jadi memang karena
sistemnya model WFH, kemudian ada WFO. Jadi memang kalau untuk yang istilahnya office boy ataupun pemeliharaan tetap berjalan seperti biasa karena memang berarti office boy nggak bisa WFH apa ya? iya susah kalau WFH gimana betul, tuh? Betul, karena memang harus ada piket. Okay. Walaupun walaupun WFH tetap mereka bergantian datang piket untuk melakukan pemeliharaan secara rutin museumnya maupun lingkungannya. Satpam juga begitu, nggak bisa ada libur karena memang museum harus dijaga 24 jam. Bagaimana caranya biar orang juga nggak capek ya, kita gilir, kita kondisikan bahwa setiap pegawai mungkin maksimal 7 jam. Jadi nanti ya 3 shift, kalau tadi 7 gitu. Pagi sampai jam 7 malam sampai dini hari yang berikutnya begitu seterusnya. Jadi nanti tiap minggu di rolling. Demikian pula yang OB tadi tiap minggu juga kita rolling. Jadi dia tidak full terus juga di bekerja tapi juga dapat hari liburnya. Oh gitu. Iya. Pak kalau di museum ini udah lengkap nggak sih Pak, termasuk nggak sih Pak? Termasuk lengkap nggak sih? Kalau pengadaan koleksi memang harus kita kurang gitu. Iya, harus kita akui memang kurang ya. Tapi juga kita harus mengikuti kapabilitas dari museum sendiri ya. Museum ini kan dibangun di atas tanah 3.000 meter dan luas bangunan sendiri hanya 1.000. Dan sudah banyak koleksi yang ada di dalamnya. Nanti kalau kita tambah sesuatu yang koleksi yang semakin banyak, ini akan merepotkan bagian storage. Storage kita kecil. Jadi istilah storage itu kan untuk menyimpan koleksi yang untuk rolling akan pameran yang akan ditampilkan di tahun berikutnya. Nah, ini memang menjadi kendala dan perhatian kita bahwa museum ini koleksinya nggak begitu banyak karena memang harus digilir. Jadi kalau kita mau nambah apa? Mungkin yang bisa kita lakukan yang koleksi yang sifatnya kecil. Atau mungkin ke depan malah koleksi yang digital. Nah, seperti mungkin kita bisa melakukan lewat TV ataupun monitor juga nanti film-film lama atau program-program kita nanti yang akan kita tampilkan karena space yang ada di ruangan-ruangan itu kan Mas bisa lihat sendiri tadi setelah keliling kan kecil. Jadi kalau kita jejaki dengan berbagai koleksi yang ada malah nanti jadi istilahnya crowded dengan koleksi. Apalagi nanti kalau ada pengunjung yang banyak sekali. Jadi ini. Kalau di sini digitalisasinya apa aja sih museum? Kalau digitalisasi yang ada di museum adalah kita bisa melihat koleksi yang ada di museum, kita scan barcode-nya bisa dilihat secara digital, HP maupun laptop, bahkan dari leaflet yang ada kita sampaikan pada pengunjung ataupun yang dari luar nanti leaflet itu ada barcode-nya. Jadi memang dengan posisi leaflet yang ada dimanapun kita bisa melihat Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Misalnya Masnya tinggal di Depok ataupun di Bogor, bisa itu bisa aja langsung melihat leaflet yang ada di situ ada barcode yang bisa diunduh, di-download. Dan tidak harus datang ke museum, gitu. Tapi ininya tetap merasa masih kurang Pak ya kalau tetap ada yang kurang. Nah, itu sampaikan tadi bahwa roh ataupun emosi ataupun kedekatan secara ini itu nggak bisa kepegang itu. Pak, harapan Bapak nih di 17 Agustus tahun ini Pak, yang ke-76 nih apa nih Pak? Harapan kita tentunya semua harapan kepada masyarakat Indonesia juga mengharapkan pandemi ini segera lewat, segera pergi, segera jauh, segera hilang. Karena dengan situasi pandemi ini akan membatasi pergerakan, mobilitas dan sebagainya. Yang dulu tidak pernah kita bayangkan dengan situasi yang sekarang ini ya. Kita harus ngomong aja pakai masker, kemudian tiap kali harus cuci tangan, kemudian harus vaksinasi. Nah, ini yang tidak kita bayangkan sebelumnya dan ini sungguh-sungguh menghambat istilahnya mobilisasi, menghambat pergerakan, menghambat kemajuan, perkembangan dan ini
dan kita sedih ya dengan itu karena memang dengan akhir-akhir ini kan banyak berita duka yang terus mengalir ini kan menjadikan kadang-kadang emosi kita juga down. Ini yang harapan tentunya dalam Agustus ini semua yang ada wabah ini segera hilang. Iya. Gitu. Pak, kalau Bapak kalau 17 Agustus Bapak masih kecil ikut lomba nggak sih Pak? Oh kalau dulu memang saya sering Mas di kampung itu kan waktu kecil kan kayak lomba tiup istilahnya nempel kelereng itu yang sendok, kemudian lomba kalau di kampung-kampung itu kan sering kali ya untuk lomba 17-an ya lomba balap karung yang sering terjadi, kemudian tarik tambang, kemudian panjat pinang. Ini yang menjadi tradisi-tradisi yang 2 tahun ini hilang. Nah ini yang tentunya kita juga merasa sedih dengan tradisi-tradisi yang dulu pernah kita lakukan, dan ini juga menjadi tantangan juga untuk yang saat ini, karena untuk yang biar semangat tidak turun, tetap cinta tanah air, tetap nasionalisme tinggi. Nah ini yang tentunya perlu kita dorong terus. Ada yang Bapak kangenin nggak waktu kecil lomba? Ya kalau istilah kangen kan nostalgia ya ada saja Mas, seperti lomba itu tadi, lomba yang balap karung, kelereng, terus balap karung itu yang biasanya yang klasik kita lakukan. Atau makan kerupuk, terus makan nasi. Yang semangka itu dikasih uang. Oh itu kita ngambil terus hitam-hitam mulutnya Pak ya? Hitam dikasih angus dan sebagainya. Tapi kan sekarang udah mulai dihindari ya, kayak gitu kan dianggap tidak manusiawi karena memang kayaknya menurunkan derajat. Pak kalau Museum Naskah Proklamasi ada lomba gitu nggak sih sebelum-sebelumnya? Kita tidak ada lomba, kita ada secara program Mas. Kita program aja. Kita mengadakan lomba band antar SMA dan sederajat. Dan hasilnya nanti malam kita rapatkan ini. Lagunya lagunya lagu perjuangan. Hari Merdeka itu yang wajib, dan lainnya boleh ambil tapi tetap perjuangan. Karya motor. Jadi memang, nah itu tadi dari fisik ke virtual ini yang harus kita kondisikan. Jadi waktu lomba band itu juga harus syaratnya juga seperti itu. Mereka juga harus mengambil gambar sendiri, memainkan dengan sendiri, juga antar grup itu juga nggak bisa berdekatan karena mereka di rumah masing-masing juga. Nah ini suatu tantangan yang susah juga itu Pak ya, sulit juga. Tentunya juga menjadi menjadi pola baru dan cara baru untuk mensosialisasikan di situasi yang tidak normal sekarang ini. Pak, strategi apa sih biar anak muda tuh datang ke museum Pak? Ntar nanti kalau udah selesai pandemi ini Pak. Iya, strateginya ya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Memang kita harus mendekati segmen anak muda yang katanya sekarang kan menjadi generasi milenial ya, kaum milenial. Nah ini memang strategi kita melakukan medsos itu Mas, lewat FB, lewat IG, lewat Twitter, lewat TikTok. Nah ini kan juga kita explore terus, kita gali terus, kita inovasi dengan berbagai cara supaya kaum muda ini juga cinta dengan museum. Karena yang museum ini kan bukan sesuatu yang belum menjadi kebutuhan ya saat ini ya. Beda dengan kayak di luar negeri ya, sesuatu yang sudah butuh ya. Banyak orang di luar negeri mah ramai terus Pak ya. Betul. Bahwa kalau di luar negeri bahwa suatu museum itu bisa berkali-kali ya, tapi kalau kita itu kan kadang diajak pun kan kadang nggak mau. Nah ini yang menjadi tantangan bagi stakeholder untuk bisa mendatangkan kaum milenial, karena kalau milenial kan seperti itu, mereka ditanya ngapain di museum, ada apa sih di museum, nah itu kalau ayo ke mall, ayo, nah itu beda lagi, nah makanya itu beda banget mall sama museum. Orang anak-anak lebih seringnya ke mall. Betul. Nah ini yang perlu kita balik dari mindset anak-anak muda ini yang dan alhamdulillah sekarang anak-anak muda itu mulai senang dengan museum, dengan ada banyaknya komunitas. Sekarang kan banyak komunitas musikal, bahkan ada yang drama, itu
melakukan permintaan ke museum untuk bisa melakukan suatu kegiatan komunitas tari, komunitas istilahnya susur jalan, itu pengamen yang terkumpul dalam Padah itu juga minta ke museum agar mereka juga bisa menampilkan istilahnya ekspresi dari kejiwaannya itu. Oke Pak Ari, terima kasih, kita udah nanya-nanya nih, udah datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mungkin Bapak ada closing statement-nya Pak? Iya, terima kasih Mas Aban sudah mampir di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan dalam kesempatan ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah selamanya, untuk Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia POTG di spesial 17 Agustus. Sampai bertemu kembali dengan POTG selanjutnya. Dadah! Merdeka! Merdeka!